lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib itu rasanya karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib niki ajaran siapa ini? Itu bukan membenturkan para habaib dengan kiai, tidak. Tapi para kiai ulama Nusantara ini melihat tingkah laku akhlak dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi, ini akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita ikuti video dari Habib Bidin berikut ini. Belum lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib itu rasanya karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib niki ajaran siapa ini? Sahabat muslim dimanapun berada, ada beberapa hal dari yang disampaikan oleh Habib Bidin yang perlu kita sikapi bersama, baik positif ataupun negatif. Yang pertama yaitu tentang yang disampaikan beliau, ada istilah membenturkan habaib dengan kiai. Ini ajaran siapa? Ini bahasa beliau yang disampaikan. Yang pertama, penyampaian beliau tentang membenturkan ulama atau kiai dengan habaib, atau membenturkan habaib dengan para kiai. Ini yang perlu kita tanggapi dengan positif dulu. Sebenarnya di sini itu bukan membenturkan para habaib dengan kiai, tidak. Tapi para kiai ulama Nusantara ini melihat tingkah laku akhlak dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi, ini akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti, mohon maaf, Habib Rizik kalau menurut kami ya sama, sikapnya itu tidak sesuai lah dengan ajaran Nabi, walaupun diperdebatkan bagaimanapun. Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Termasuk Habib Bahar juga penyampaian pidatonya, akhlaknya menurut pandangan saya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya masalah menyikapi, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Muhammad kakek ente atau kakek anak? Muhammad kakeknya engkau atau kakeknya saya? Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat.
turunan tidak ada di Al-Qur'annya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga muncullah pertanyaan ini muncul, apakah benar mereka itu cucu Nabi? Sehingga Kiai Haji Imaduddin mengadakan penelitian. Nah, penelitian itu menunjukkan secara kitab nasab para habaib ini tidak terverifikasi, tidak sinkron berdasarkan dalil kitab nasab, tidak sinkron bahwa habaib ini menjadi keturunan Rasulullah. Tidak sinkron artinya batal, tidak bisa diterima secara dalil kitab nasab. Singkatnya, dari kitab abad keempat hidupnya Ahmad bin Isa beserta anak-anaknya sampai abad ke-9, ini tak satu pun kitab yang menyebut nama Ubaidillah. Secara logika akal sehat ya dipertanyakan, kenapa Ubaidillah ini tidak disebut sendiri? Dan disinilah perlu dalil yang kuat. Dan disebutnya yaitu di abad 9 dari kitab yang dikarang oleh klan Ba'alwi sendiri. Tentunya ini menjadi pertanyaan. Karena apa? Anak Ahmad bin Isa yang 3, Muhammad, Ali, dan Husain, semuanya disebut di kitab abad keempat sampai ke-9. Tapi nama Ubaidillah tidak ada. Baru di kitab yang dikarang Ba'alwi itu baru disebut. Inilah yang menjadi pertanyaan. Sehingga muncullah wacana tadi tentang tes DNA. Berdasarkan tes DNA, keturunan Rasulullah itu haplogrupnya secara internasional J1. Ini tidak bisa dipungkiri. Secara internasional itu J1. Tapi faktanya habaib di Indonesia ini haplogrupnya itu bukan J1 tapi G, berarti Yahudi Askenazi. Pada faktanya ini demikian. Masa ini terus tidak diberikan pencerahan mereka mengaku keturunan Rasulullah? Tentu tidak benar. Kalau kita diam, wajib menyuarakan bahwa habaib dengan hasil tes DNA haplogrup G itu menunjukkan mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam pandangan kami, adanya hujah ini petunjuk bahwa habaib di Indonesia itu bukan keturunan Rasulullah berdasarkan pengkajian kitab nasab dan kajian ilmiah tes DNA, hukumnya haram kalau masih mempercayai bahwa habaib Ba'alwi di Indonesia ini keturunan Rasulullah. Haram karena sudah ada hujah. Kenapa haram? Karena menasabkan orang-orang Yahudi yang bukan keturunan Rasulullah kepada Rasulullah, berarti menjaga marwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus dijaga. Jadi para ulama seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya benar untuk menjaga marwah Nabi yang dipakai atas nama oleh Ba'alwi seperti Habib Bahar, seperti Habib Rizik, ternyata mereka benar bukan keturunan Rasulullah SAW berdasarkan kitab nasab dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Fakta real, wajib kita suarakan itu. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, ada satu hadis yang memperkuat tentang kejadian masalah habaib yang mengaku menjadi keturunan Nabi tetapi pada faktanya bukan keturunan Rasulullah. Hadisnya adalah manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi
ajma'in la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sorfan wala adlan. Yang artinya, siapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya atau menyandarkan dirinya kepada selain walinya, maka baginya laknat Allah dan malaikat dan semua manusia, bahkan semua makhluk semacam itu. Dan Allah tidak akan menerima kelak di hari kiamat dari beberapa atau dari semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ini adalah peringatan keras bagi orang yang mengaku kepada bukan keturunannya. Peringatan keras. Bahkan di fitnah-fitnah akhir zaman itu disebutkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari hadis sahih. Summa fitnatus sarra dakhaluha min tahti qadamair rajuli min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai al-muttaqun. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Dari hadis ini maka akan datang fitnah sarra, yang mana asapnya itu datang dari bawah kaki seorang laki-laki dari ahli baitku, yang mereka menyangka bahwasanya mereka itu adalah bagian dari diriku, tapi bukan bagian dari Rasulullah. Mengaku sebagai keturunan Rasulullah, melainkan bukan bagian dari Rasulullah. Karena apa? Wakil-wakil dari Rasulullah itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunjukkan hatinya kepada umat. Jadi kalau diartikan singkat dari hadis tersebut, akan datang fitnah yang mana asapnya awalnya itu akan datang dari telapak kaki seorang laki-laki yang mengaku menjadi keturunan Nabi, dan mereka juga berprasangka bahwa dirinya itu keturunan Nabi, tapi bukan bagian dari keturunan Nabi. Sebab aulia Nabi atau orang-orang yang meneruskan perjuangan Nabi atau bagian dari Rasulullah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sahabat muslim dimanapun berada, seakan-akan di akhir zaman ini dari kalangan habaib di Indonesia, selama ini sebagian besar mereka menyangka bahwa diri mereka itu keturunan Rasulullah. Namun setelah adanya fakta ini, setelah mereka mengaku-ngaku, mereka terkejut dengan penemuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun penemuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah hujah atau petunjuk bahwa memang benar mereka ini hanya awalnya orang-orang yang mengaku menjadi keturunan Rasulullah SAW. Jumlahnya sudah ribuan, bahkan mungkin jutaan kalau ada di Indonesia. Bisa-bisa demikian. Hanya orang yang mengaku mereka merasa menjadi keturunan Rasulullah, tapi sebenarnya bukan. Inilah fakta yang terjadi di Indonesia. Mungkin ini termasuk dari hadis yang telah disampaikan tadi. Sahabat muslim dimanapun berada, itulah sekilas menanggapi tentang Habibidin yang menyampaikan di poin pertama membenturkan habaib dan kiai. Tidak membenturkan, tapi faktanya adalah para habaib mengaku sebagai keturunan Nabi,
tapi ada hujah petunjuk dalil yang menyatakan mereka batal sebagai keturunan Rasulullah SAW berdasarkan kajian kitab nasab dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Sahabat muslim dimanapun berada, yang kedua menanggapi tentang pendapat Habib Bidin. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka beriman pada Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad, haram Anda memusuhi mereka. Lagi kok saya ikut aneh. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Andai Habib bukan keturunan Rasulullah, tapi kan muslim, benar. Memang permasalahan habaib ini tidak usah dibawa terlalu jauh. Mereka cukup sadar bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Oh iya, ya sudah, itu cukup sebenarnya. Sehingga apa? Umat ini tidak disesatkan. Kalau mereka bukan keturunan Rasulullah lantas mengaku, ini kan tidak benar. Semacam itu. Dan juga tidak ada hubungannya nasab dengan ilmu. Habaib yang punya ilmu tetap kita ikuti selagi tidak mengaku keturunan Rasulullah SAW. Karena sudah ada hujah, mereka bukan keturunan Rasulullah, masa mau mengaku? Jadi tetap kita semua, siapapun orang muslim, boleh menimba ilmu kepada para habaib yang punya ilmu, tapi bukan masalah habaib itu sebagai keturunan Nabi, tapi sebagai orang yang berilmu. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Habib Bidin ini adalah sangat positif. Walaupun Habib ini keturunan Nabi atau siapapun yang menjadi keturunan Nabi, tapi tingkah akhlaknya tidak benar, tidak usah diikuti. Ya memang tidak usah diikuti, berarti itu tidak benar. Sebagaimana cerita-cerita bahwa saudara atau kerabat dari para nabi itu banyak yang masuk neraka, sehingga sesuatu yang tidak baik dari keturunan nabi tetap kita tidak boleh mengikutinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.